Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa begitu ya. Ini melorot ke terus ya elektabilitas Ganjar. Bisa-bisa tak lolos putaran kedua. Bisa saja nyungsep begitu ya. Artinya apa? Artinya sudah ke dalam survei memang ya sekarang sudah turun drastis ya Pak Ganjar diganti Pak Prabowo. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan dengan Pak Ganjar ya bahkan hampir di situ begitu ya. Kalau Pak Ganjar 26, Anies Baswedan 25 begitu selisih 1% begitu. Bayangkan begitu ya. Anies Baswedan dicekal di mana-mana sana sini, media dikuasai dan sebagainya, bisa seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Dengan seperti ini bisa saja ya di putaran kedua nyungsep begitu ya. Kalau di putaran kedua adalah Anies Baswedan dengan Pak Prabowo, ya tentu walaupun ada dukungan signifikan kepada Pak Prabowo, ketika dihadapkan dengan Anies Baswedan pasti Pak Prabowo juga kalah di situ begitu ya. Kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu kan. Survei-survei sudah membuktikan ya posisi Pak Ganjar semakin turun dan bahkan ya melorot begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen menarik juga begitu. Melorot terus elektabilitas Ganjar. Bisa-bisa tak lolos putaran kedua. Bisa saja seperti itu begitu. Bentar lagi direvisi nih ya opung sepuh ya. Apa ini maksudnya ya? Gacoannya diganti dengan Prabowo Puan. Mega lebih jadi baca arah jebakan opung. Bisa saja seperti itu. Ini menarik begitu ya. Kalau ada berita seperti ini ya dari Gelora itu artinya elektabilitas Ganjar semakin tinggi jauh meninggalkan Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu. Kita lihat saja begitu ya. Kalau lari-lari biasanya kalau tertinggal di belakang maka artinya tenaganya melorot. Kalau terus berlari lama-lama bukan cuma tenaga melorot, celana pun ikut melorot. Ini kritikan dari netizen begitu ya. Gaspol ini ya strict jangan kendor ya, lemaskan jempol gak usah ditahan ya, cebong pada sekarat ya, di blacklist pinjol. Ini kritikan dari netizen begitu ya. Ya survei itu kan tergantung siapa sponsornya begitu ya. Kasihan cebong ntar kalau GP ya elektabilitasnya merosot begitu ya. Iyalah ya kakek Sugiono sudah waktunya pensiun. Inilah yang kemudian kritikan dari netizen begitu, banyak pro dan kontra begitu. Tetapi kan ini bagian dari demokrasi kita begitu. Artinya kenapa orang-orang berspekulasi memberikan narasi-narasi siapa yang harus kita pilih begitu ya. Ya dengan narasi seperti ini menunjukkan bahwa kita tahulah seperti apa begitu ya. Baguslah sesuai dengan hobinya, nonton orang suka melorot pakaiannya. Bisa saja seperti itu begitu. Ini ya, ke Jepang aja Mas Bro, kakek Sugiono butuh duet ya. Ganjar melorot tapi para pendukungnya sibuk nyerang capres lain. Dan mereka pun menaikkan Ganjar ya. Oh ya, pendukung Ganjar bokep berpendidikan rendah. Ya, yang namanya seperti itu ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Ya masa orang yang pemimpin suka nonton film baru, film biru mau dipilih begitu ya. Bagaimana dengan moralitas yang ada di Indonesia kepada anak-anak bangsa yang harus kita berikan stimulasi ya, berpendidikan yang baik begitu ya. Dan bahkan banyak survei SMRC juga mengatakan seperti itu begitu ya. Dampak dari nyapres tapi tanpa ada rekam jejak dan prestasi. Ya amburadul begitu. Bayangkan begitu ya. Ngurus di Jawa Tengah sudah seperti itu, mau ngurus skala nasional ya jeblok begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya yang bagi-bagi sembako siapa sebenarnya ini ya. Bahkan pokoknya Ganjar begitu, tapi sembakonya ada di depan. Ya sama aja begitu. Ya yang namanya pokoknya Ganjar ya tetap di situ. Kenapa orang-orang itu ya lalu kemudian diembel-embelin dengan berbagai sembako, uang dan sebagainya begitu ya. Ya jangan sampai ya iman Anda ya suara Anda tergadaikan dengan adanya sembako yang sehari ya sudah habis di situ begitu ya. Jangan sampai tergadaikan seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Melorot terus elektabilitas Ganjar bisa-bisa tak lolos putaran kedua. Ini sangat menarik begitu ya.
Dikutip dari aktivis ya dari Gelora, aktivis kolaborasi warga Jakarta ya KWJ Andi Sinulinga mengungkapkan bahwa bakal capres PDIP Ganjar Pranowo berpotensi tidak lolos putaran kedua Pilpres di 2024. Bisa saja seperti itu begitu ya. Hal ini disebabkan karena elektabilitas Ganjar terus melorot ya pada survei terbaru dari lembaga survei LSJA ya dikalahkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu diketahui dalam survei capres yang responden diberikan pertanyaan ya terbuka mengenai siapa yang pantas mengenai capres. Menurut pendapat Anda, siapakah yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini? Ternyata nama Prabowo Subianto paling menjadi top ya of mind publik sebagai tokoh yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi, ujar peneliti senior LSJ Vetra Ardianto saat merilis surveinya. Bahkan dia mengatakan adapun hasil survei elektabilitas capres ya tiga pasangan calon ya Prabowo Subianto memperoleh 29,6% dan Ganjar Pranowo 18,8% dan Anies Baswedan 15,3%. Anies Baswedan dengan Pak Ganjar hanya selisih ya 3% begitu. Artinya ya sama aja begitu kan. Ya selisihnya seperti itu. Tetapi ini kan lembaga survei begitu ya. Tergantung siapa sponsornya mereka begitu. Tetapi melihat dari situasi dan kondisi hari ini bahwa Pak Ganjar bisa saja nyungsep di putaran kedua begitu. Bisa saja yang masuk itu adalah Pak Prabowo, Anies Baswedan begitu. Bayangkan karena apa? Karena hitung-hitungannya begini. Ketika pro pemerintah itu pecah begitu kan, pro pemerintah kepada Pak Jokowi, ya lalu kemudian ingin mendukung Pak Prabowo, ingin mendukung Pak Ganjar, pecah di situ begitu. Sedangkan Anies Baswedan dia terus ya kenceng terus begitu kan, tanpa arah yang kemudian banyak ya arah di situ banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Bayangkan begitu ya, mulai dari tingkat desa, para ulama, kiai dan habaib banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Ya artinya selama ini kita tahu sajalah perkembangan politik hari ini begitu ya siapa mereka begitu. Bahkan ya sebagai informasi survei tersebut dilakukan tanggal 9 ya sampai dengan 17 Mei 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ya ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun ya. Bahkan jumlah sampel ya sebanyak 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap, systematic random sampling, margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan level ya of confidence 95%. Artinya kita lihat saja lembaga-lembaga survei hari ini begitu pasti Pak Ganjar kaget di situ begitu. Kenapa kok kaget? Ya merasa dirinya sudah separi politik sana sini ke Banten sana sini begitu ya, tanpa ada pengawasan dari Bawaslu dan sebagainya begitu ya. Ya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Pak Ganjar akan terpilih katanya begitu, tahu-taunya ya malah melosot begitu ya. Jadi apa yang diharapkan Pak Ganjar ini? Gagasan tidak punya, prestasi tidak punya, pencitraannya luar biasa begitu ya. Apa yang mau diharapkan begitu ya? Urgensinya apa begitu kepada bangsa kita? Kesukaannya adalah film biru begitu kan. Bagaimana untuk membangun moralitas kepada bangsa kita, kepada anak-anak bangsa begitu ya. Kalau seorang pemimpin ya calon-calonnya seperti itu begitu ya. Memimpin di Jawa Tengah sudah seperti itu, banjir masih seperti itu, jalannya rusak seperti itu begitu ya. Terus kemudian angka kemiskinan di situ begitu ya. Terus kemudian banjir dan sebagainya, ditambah lagi dengan wadas. Wah, ini kacau begitu. Apa yang diharapkan sebagai seorang pemimpin begitu? Kalau seperti itu sudah tidak becus untuk bekerja, apalagi ya memimpin bangsa kita. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi saya rasa inilah demokrasi kita. Kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan, sama dengan yang lain begitu, Anies Baswedan, Pak Prabowo begitu ya. Yang kemudian kan punya elektabilitas di situ, sama-sama punya elektabilitas, tapi prestasi dan adu rekam jejak itu kan yang kemudian sulit untuk dimiliki oleh Pak Ganjar di situ. Ya wajar kalau masyarakat enggan untuk memilih Pak Ganjar. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.